Elizabeth Alexandra Mary, atau yang lebih dikenal dengan nama Ratu Elizabeth II, lahir pada tanggal 21 April 1926 di London dan meninggal pada 8 September 2022 di Istana Balmoral, Britania Raya. Beliau tercatat sebagai pemimpin kerajaan Inggris yang paling lama bertahta dalam sejarah. Namun kali ini kita tidak akan membahas pencapaian-pencapaian beliau selama menjadi penguasa, melainkan tentang suatu hal yang cukup booming belakangan ini, yang mana muncul kembali tulisan Juan Cole yang terbit pada tahun 1986 melalui majalah Burke Peerage. Burke Peerage sendiri merupakan penerbit silsilah Inggris yang didirikan pada tahun 1826. Ditulislah bahwa Ratu Elizabeth masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Untuk mengecek apakah data itu benar atau tidaknya, mari coba sama-sama kita lihat beberapa keterangan atau kesimpulan berikut ini. Harold B. Baker, yang merupakan direktur penerbit Burke, pernah menulis bahwa di dalam diri Ratu Elizabeth II mengalir darah Islam dari Nabi Muhammad SAW. Ia menulis itu untuk Perdana Menteri Margaret Thatcher dengan tujuan memberikan keamanan bagi keluarga kerajaan. Tidak banyak orang Inggris yang tahu darah Nabi Muhammad mengalir di dalam tubuh Ratu Inggris. Namun, semua pemimpin agama Islam tentu akan bangga dengan fakta ini, sambung Harold. Brooke Baker juga mengatakan bahwa darah Nabi Muhammad mengalir ke keluarga kerajaan Inggris melalui raja-raja Arab di Sevilla atau Sevilla, Spanyol di masa Andalusia. Dengan menikah, darah Raja Andalusia mengalir ke raja-raja Eropa seperti Portugal dan Castile. Melalui mereka itulah darah Arab mengalir ke Raja Edward IV pada abad ke-15. Disebutkan bahwa garis keturunan Ratu Elizabeth diklaim berasal dari Abu Al-Qasim Muhammad bin Abbad, pendiri dinasti Abbasiyah, sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui anak perempuan beliau, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Al-Qasim menjadi penguasa Sevilla dan memerintah hingga wafat pada tahun 1042. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pada tahun 1091 kerajaan Abbasiyah jatuh ke tangan dinasti Murabitun dari suku Barbar Maroko. Al-Qasim yang memiliki putri bernama Zaidah. Kemudian Zaidah mengungsi ke istana Raja Alfonso VI selama serangan Murabitun tersebut. Lanjutnya dikatakan bahwa Zaidah masuk agama Katolik Roma sebab menikah dengan Raja Alfonso VI. Dia berganti nama menjadi Isabella dan dari pernikahannya memiliki 3 orang anak. Dilanjutkan bahwa pada tahun 1352 keturunan Raja Alfonso dan Zaidah, yaitu Maria de Padilla, punya anak dengan Raja Peter dari Castile. Keduanya memiliki 4 anak, 2 di antaranya menikah dengan putra Raja Edward III dari Inggris. Generasi setelahnya lah yang melahirkan Ratu Elizabeth yang mengalir darah campuran keturunan Eropa dan Arab, yang disinyalir bahwa itu masih ada darah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tulisan Harold B. Baker ini tentu menarik untuk kita lihat. Apalagi itu diterbitkan oleh Burke Peerage yang merupakan penerbit silsilah Inggris yang sangat terkenal. Untuk mengecek apakah itu benar atau tidak, mari kita coba lihat perbandingan lainnya. Nah, sekarang coba kita cek berdasarkan Al-Mujtaba. Al-Mujtaba Center merupakan lembaga pendidikan Al-Quran, dakwah dan sosial kemanusiaan.
Mengutip dari Al-Mujtaba dalam penjelasannya, ketika kita ingin mengecek kebenaran status seseorang, apakah dia keturunan Rasulullah atau bukan, maka sangat penting bagi kita untuk menelusuri nama-nama leluhurnya. Jadi, jika kita ingin mengecek apakah Ratu Elizabeth II itu merupakan keturunan Rasulullah atau bukan, maka kita harus menyisir satu persatu nama-nama tersebut, dimulai dari Rasulullah tentunya. Dalam sebuah diagram nasab atau garis keturunan, kita akan coba memperhatikan beberapa alur atau silsilah dari nasab itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Rasulullah, kemudian Hasan bin Ali. Pada tingkatan ini, semua umat Islam tahu bahwa Sayyidina Hasan merupakan putra dari Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana anak Rasulullah sendiri. Kemudian jika kita lanjut, Hasan bin Ali dan Naim al-Akhmi, di sini dikabarkan juga bahwa Naim al-Akhmi adalah keturunan Hasan bin Ali. Namun, apakah benar Naim ini keturunan dari Sayyidina Hasan? Kalau kita lihat secara nasab, Naim al-Akhmi itu bukanlah bagian dari suku Quraisy, sehingga bisa dipastikan bahwa Naim al-Akhmi itu tidak bernasab kepada Sayyidina Hasan bin Ali, melainkan kepada salah seorang dari suku Lakhmi. Atau mungkinkah dari jalur ibu yang menyebabkan Naim al-Akhmi ini masih merupakan keturunan dari Sayyidina Hasan? Coba kita cek lagi. Diisukan atau disebutkan juga bahwa Naim al-Akhmi ini merupakan anak dari Zahra binti Husain. Jika kita runut lagi, Zahra binti Husain ini siapa? Setelah dicari-cari, tidak ada kejelasan. Tidak ditemukan dalam nama-nama salaf al-bayat yang bernama Zahra binti Husain. Nah, jika Husain yang dimaksud adalah Husain al-Asram bin Hasan bin Abu Talib, maka menurut nasab al-bayat memang benar bahwa ada anak Sayyidina Hasan bernama Husain, yang julukannya adalah Husain al-Asram. Dia merupakan saudara dari Hasan al-Mutsanna dan Zaid al-Ablaj. Namun menurut beberapa buku nasab, dikatakan juga bahwa Husain al-Asram ini keturunan terputus. Beliau tidak memiliki anak laki-laki yang meneruskan keturunan. Beliau hanya dikaruniai dua orang putri, yakni Ummu Salamah binti Husain al-Asram. Dia menikah dengan Ismail bin Abdul Malik bin Hab bin Hakam. Anak-anaknya bernama Ishak, Muhammad, Husain, dan Muslimat. Kemudian anak kedua Husain al-Asram adalah Fatimah binti Husain al-Asram. Dia menikah dengan Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak ada putri Husain al-Asram yang bernama Zahra, dan tidak ada pula putri Husain al-Asram yang dinikahi pria dari suku Lakhmi. Jadi jelas bahwa Naim al-Akhmi bukanlah cucu Husain al-Asram dan bukan juga keturunan Sayyidina Hasan. Karena kalau memang benar ada keturunan Sayyidina Hasan bernama Naim al-Akhmi, pasti hal tersebut mudah dilacak. Karena di zaman itu keturunan Sayyidina Hasan masih relatif sedikit dan belum ada 100 orang. Sehingga berdasarkan uraian di atas, dari tingkat ketiga dari Rasulullah itu sudah bermasalah. Dan kalau di tingkat Naim al-Akhmi saja sudah tertolak, maka otomatis ke bawahnya pasti sudah tertolak. Pendapat selanjutnya adalah tentang nasab. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat
Mereka yang memiliki silsilah tersambung kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur nasab. Namun ada juga orang yang tersambung kepada baginda Rasulullah karena jalur sebab. Mereka itu adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu selain alim, mereka juga mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ulumu warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama juga sepakat bahwa nasab nabi merupakan nasab mulia. Jadi, menyikapi apakah benar Ratu Elizabeth II itu masih keturunan Rasulullah, dapat kita simpulkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak ada cucu ataupun keturunan Sayyidina Hasan bin Ali yang bernama Naim al-Lakhmi. Jika di tingkat Naim al-Lakhmi saja sudah tertolak, tentu ke bawahnya sudah pasti tertolak. Yang kedua, zuriyah atau keturunan Nabi secara nasab hanya bisa dianggap jika keturunan tersebut mengikuti jejak-jejak dan perilaku yang telah diwarisi oleh Nabi. Ketiga, zuriyah atau keturunan Nabi adalah orang-orang yang mulia. Dalam arti kata adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan tentunya orang-orang tersebut dipelihara oleh Allah dari segala hal yang dapat merusak citra diri baginda SAW. Intinya, jika ada orang yang menyangkutkan tentang Ratu Elizabeth itu masih keturunan Rasulullah, itu merupakan hak mereka setelah mereka melakukan penelitian. Namun jika kita mengikuti kepada kesepakatan para ulama, jelaslah bahwa nasab Nabi adalah nasab mulia, dan secara nasab mereka yang merupakan keturunan Rasulullah bukan hanya beragama Islam, tetapi juga memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam.